Banyak AC-nya. Dia mau mengkritik penggusuran dengan cara halus. Pak Harto ketawa loh. Selipan di kaos kakinya pistol. Jangan macem-macem. Udah mau ngelawak digituin, pasti nggak bisa lucu lagi. Kafe Basa-Basi ini ayo dong bikin gerakan literasi dengan bikin kegiatan seperti ini setiap saat. Peduli amat teman-teman bosan dengan kalimat saya, tapi biarkan itu tertanam. Karena begitu tertanam akan kuat. Apa contoh sederhana tertanam terus menerus? Saya belajar dari, sebelum tanya jawab, saya belajar dari Jaya Suprana. Seminggu lalu saya bertemu dengan Pak Jaya Suprana untuk bersama-sama mendeklarasikan Hari Humor Indonesia. Hari Humor Nasional berdasarkan tanggal lahir orang ini, Gus Dur. Orang yang paling luar biasa dahsyat dan paling luar biasa humoris. Sehingga kami di IHIK, Institut Humor Indonesia kini akan mendeklarasikan Hari Humor Indonesia adalah hari lahirnya Gus Dur, tanggal 7 September atau tanggal berapa silakan dicek. Dia bercerita tentang literasi itu seharusnya kemampuan mempengaruhi orang lain dengan kecakapan kita. Contoh paling sederhana apa? Siapa yang nonton film Friends, serial Friends? Banyak ya? Serial Friends. Kenapa di situ ada suara lucu yang rekaman? Ada suara lucu yang direkam. Kan tidak ada penonton tapi ketawa gitu kan, ketawa. Satu tuh, untuk memancing penonton ikut ketawa. Coba kamu nonton, hilangkan ketawa itu. Nonton Friends. Yang tidak ngerti bahasa Inggris makin bego. Selama ini kan kita ketawa karena ikut-ikutan biar dibilang ngerti bahasa Inggris. Ayo ngaku. Satu. Yang kedua, kultur di sana beda dengan kultur di sini soal humornya. Sehingga yang lucu di sana belum tentu lucu di sini nih. Sehingga kita dipancing untuk ketawa. Dan akhirnya ketawa itu jadi mengalir kan, dan kita juga jadi suka dengan Friends. Saya mau nanya, sehebat-hebat apapun Anda nonton Friends, saya mau nanya, satu aja jokes yang lucu yang kalian ingat dari nonton Friends. Ayo, saya kasih buku saya deh. Pasti gak ingat. Karena udah lewat aja kan. Nah, satu hari, Jaya Suprana diundang ke Prancis untuk nonton kabaret humor dalam bahasa Prancis. Karena dia dianggap orang hebatnya Indonesia dalam dunia humor. Dia bikin buku Humoroloh. Dia bikin buku Keliru Moloh. Kami undang ke Prancis, kata Jaya Suprana, wow. Kalau saya nggak ikut, saya nanti dibilang penakut dan tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kamu sedang diuji gitu kan. Yang kedua, tapi kalau saya ikut saya nggak ngerti bahasa Prancis. Sehingga saya harus datang. Begitu datang dia ikut nonton di tengah-tengah pertunjukan kabaret. Setiap orang ketawa dia diem. Malu, kiri kanannya ketawa dan dia diem. Sementara kan kabaret itu dibuat khusus untuk mengundang Jaya Suprana. Kalau saya nggak ketawa kan nggak sopan. Atau bodoh dianggapnya. Lalu akhirnya dia hitung kancing. Pokoknya setiap saya menghitung 10 saya harus ketawa. 1, 2, 3, 10 dia ketawa. Pada saat semua orang hening. Orang sampai kemudian melirik ke dia. Yang kedua dia hitung lagi 10, lagi-lagi hening. Bahkan yang kabaret tiba-tiba diem. Semua menengok ke dia. Tapi saat itu dia bilang saya nggak boleh diem. Karena mungkin saja pada saat itu mereka akan mengatakan, saya undang orang hebatnya Indonesia, humoroloh luar biasa. Mungkin dia sangat tahu esensi lucu di dalam cerita tadi. Sehingga dia bisa menangkap kelucuan itu dan dia ketawa. Sehingga bodohlah kita kalau nggak mengikuti Jaya Suprana ketawa. Sehingga hitungan ke-10 ketiga, Jaya Suprana ketawa, satu ruangan ketawa semua. Pertanyaannya satu, siapa yang sakit, siapa yang melakukan healing di situ? Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Hampir sama dengan yang di sini, Kang. Ada yang kalau pas lucu itu harus nengok dulu ini orang-orang ketawa enggak gitu. Kalau pas ketawa ikut ketawa. Generasi ikut-ikutan di Masih sini. bagus. Masih bagus ya. Saya pernah datang di zaman Pak Harto, jadi bodoh lah orang-orang yang masih bermimpi kembali ke zaman Pak Harto. Enak zaman gue tuh. Enggak. Tiba-tiba Bagito diundang
Saya dulu menulis naskah untuk Bagito kalau siaran radio di Suara Kejayaan. Tapi saya bukan penulis naskahnya Bagito. Ketika Bagito pindah ke Prambors, obrolan politik, ompol, saya juga bikin naskahnya. Jadi saya sangat dekat dengan mereka. Pada satu waktu, Bagito diundang untuk humor di depan Pak Harto dan kabinetnya. Di sebuah humor besar. Stres dong mereka. Karena begitu masuk saja, sudah harus melewati pintu yang nit bunyi. Apa nama pintunya tuh? Pokoknya pintu yang kamu bawa barang-barang berat pun bunyi. Lah dia ada adegan, harus adegan bawa pisau. Sehingga Unang tuh bawa seperti celurit. Itu aja udah dibentak Unang oleh ajudannya. Yang begitu membentak sambil duduk begini dan memperlihatkan selipan di kaos kakinya pistol. Jangan macem-macem. Udah mau ngelawak digituin, pasti nggak bisa lucu lagi. Udah stres. Yang begini dan menunjuk-nunjuk dia itu untuk hati-hati namanya Syafri Samsudin. Kata Unang. Yang jadi ajudan Pak Harto waktu itu. Sempat jadi Wamenhan kan kemarin. Begitu mau melucu, dia melucu. Nggak ada yang ketawa. Sebabnya karena apa? Karena Pak Harto belum ketawa. Sehingga kemudian dengan tenang Miing mengatakan, Bapak Presiden yang terhormat, saya cuma butuh satu dari Bapak. Tolong sedekah ketawanya. Supaya orang-orang lain juga bisa ketawa. Pak Harto ketawa. Begitu Pak Harto ketawa, semua ketawa. Padahal Miing lagi nggak lucu loh. Miing lagi sedang meminta Bapak mohon ketawa, sedekahnya satu aja ketawa. Pak Harto ketawa, yang lain ikut ketawa. Belum ngelawak tuh Pak Harto. Itu menggambarkan sakit yang karena satu orang belum tertawa, yang lain lagi diam. Sakit gak seperti itu? Di sebuah negara di mana kita harus ketawa kalau presidennya ketawa, wow. Jadi kalau Anda mau kritik Pak Jokowi, kritik aja. Dia juga pasti nerima kok. Basar-basarnya aja yang gak nerima. Karena memang dia ditugaskan untuk itu oleh orang-orang yang merasa perlu untuk membuktikan kepada Pak Jokowi bahwa dia pembela Pak Jokowi. Ini yang harus kita lakukan. Sampai pada satu titik, Bagito kan harus kritis. Masa ngelawak hanya sekedar ngomong seperti itu untuk ketawa? Tapi kan Pak Harto nggak bisa dikritik menurut orang. Lalu masuklah kecerdasan Bagito waktu itu. Bagito cuma bilang, Pak Harto terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas nama keluarga. Karena apa? Karena dulu kuburan bapak saya itu sangat panas. Dan di tengah hutan. Kalau ke sana itu susah. Tapi sekarang kuburan bapak saya sudah adem. Emangnya kuburan kamu di mana? Alhamdulillah sudah jadi Pondok Indah Mall. Udah banyak AC-nya. Dia mau mengkritik penggusuran dengan cara halus. Pak Harto ketawa loh. Bayangkan gak? Jadi kita butuh siapa? Untuk membuat Pak Harto ketawa, kita butuh jet coaster. Pelawak-pelawak istana. Yang berani mengkritik dia. Karena bukan Pak Harto bukan kaku kok. Dia cuma butuh orang yang tidak sekedar asal bapak senang. Dia butuh juga orang yang mengkritisi dia dengan cara wise, dengan cara bijak. Dan filosofi Jawa mengajarkan itu. Dalam bentuk punakawan. Raja tidak akan tersinggung kalau punakawan yang mengkritik dia kan. Di luar negeri namanya jet coaster. Orang-orang yang mengkritisi kekuasaan dengan cara yang humoris dan penguasa tidak takut. Jadi marilah kita mengkritik pemerintahan kita dengan cara kita dan jangan membiarkan dia kebablasan. Jangan membiarkan negara untuk mengatakan Jorka tidak ada. Ada kok. Mari buktikan sama-sama. Supaya kita sama-sama healing dan tidak membiarkan sakit itu.